Perkenalkan, nama saya Elda Putri Darmayanti. Saya memiliki passion yang besar dalam mengembangkan diri dan berkontribusi positif dalam lingkungan sosial. Salah satu cara di mana saya mewujudkan dan mengembangkan passion tersebut adalah melalui pengalaman saya dalam organisasi OSIS di lingkungan pesantren. Menurut saya, salah satu pengalaman terbaik saya dalam organisasi OSIS ini adalah ketika saya dituntut untuk menjaga di lingkungan pesantren dan menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan pesantren dan di sekolah. Tugas saya meliputi pengawasan keamanan, pengawasan acara dan kegiatan, dan membantu koordinasi anggota antara anggota OSIS yang lainnya. Penting untuk dicatat bahwa tugas keamanan harus disesuaikan dengan kebijakan dan aturan pesantren serta dengan bimbingan dari pihak yang berwenang, seperti pengurus pesantren atau pihak keamanan yang ditunjuk. Melalui peran ini, pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu belajar untuk bertanggung jawab, dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan, pentingnya kerjasama tim, keterampilan untuk berkomunikasi, kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, belajar bagaimana menghadapi dan menangani konflik dengan bijaksana, dan mengembangkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Kelebihan yang dapat saya bawa dalam lingkungan kerja yaitu yang didapatkan melalui pengalaman saya di organisasi OSIS dapat membantu memiliki fondasi yang kuat dalam lingkungan kerja di masa depan. Keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, keterampilan komunikasi, manajemen waktu dan organisasi yang baik, kreativitas, dan pengelolaan konflik akan menjadi nilai tambah yang signifikan untuk karir saya di dunia kerja. Tugas akhir atau judul skripsi saya yaitu Desain dan Implementasi Sistem Informasi Analisis Big Data untuk Data Analis di Perusahaan E-commerce. Hal yang menarik di skripsi saya yaitu akan mengaji tentang perencanaan dan penerapan sistem informasi yang mampu menganalisis big data di lingkungan perusahaan e-commerce. Penelitian ini akan berfokus pada analisis data besar yang kompleks dan melibatkan peran seorang data analis yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi yang efisien dalam mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data besar di perusahaan e-commerce, sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengambil keputusan bisnis. Alasan saya mengambil judul skripsi tersebut yaitu menganalisis big data di lingkungan perusahaan e-commerce adalah proses pengelolaan dan menganalisis volume data yang besar dan kompleks yang dihasilkan oleh perusahaan e-commerce dari berbagai sumber seperti transaksi penjualan, data pelanggan, aktivitas pengguna, data logistik, dan lain sebagainya. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang perilaku pelanggan, tren pasar, efektivitas strategi pemasaran, pengembangan produk, dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dalam konteks bisnis e-commerce. Yang saya lakukan selama mengikuti organisasi OSIS yaitu yang pertama, mengawasi keamanan sekolah. Sebagai OSIS keamanan, saya bertugas untuk mengawasi dan memastikan keamanan sekolah, baik di dalam maupun di sekitar area sekolah. Memperhatikan dan mengawasi aktivitas siswa, pengunjung, serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekolah. Yang kedua, patroli dan pengawasan. Saya sebagai OSIS keamanan melakukan patroli di area sekolah untuk memantau situasi keamanan, dapat berjalan di sekitar gedung, ruang kelas, kantin, perpustakaan, dan atau area lainnya untuk memastikan tidak ada kegiatan yang melanggar aturan sekolah atau memicu potensi bahaya. Selanjutnya, yang ketiga, menjaga ketertiban dan disiplin. Sebagai bagian dari OSIS, tim keamanan juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan sekolah. Dapat memberikan peringatan atau sanksi ringan terhadap siswa yang melanggar aturan sekolah.
serta bekerja sama dengan pengawas sekolah dalam menangani masalah disiplin. Selanjutnya, yang terakhir, memberikan informasi keamanan. Saya sebagai OSIS keamanan berperan dalam menyampaikan informasi keamanan kepada siswa dan staf sekolah. Hal ini meliputi pemberitahuan tentang tindakan keamanan, praktik keselamatan, atau peraturan yang harus diikuti untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Kesulitan terbesar saya selama mengikuti organisasi OSIS yaitu saya harus memastikan kepatuhan siswa terhadap peraturan sekolah terkait keamanan, seperti penggunaan ID sekolah, larangan merokok, atau menghindari pelanggaran lainnya. Tugas saya adalah menjaga keamanan di lingkungan sekolah, mengawasi aktivitas siswa, serta bekerja sama dengan tim keamanan lainnya untuk memastikan ketertiban dan keamanan sekolah. Untuk mengatasi situasi tersebut, ada beberapa langkah. Yang pertama, saya berupaya untuk mendengarkan kedua belah pihak, menawarkan solusi damai, dan memberikan nasihat konstruktif. Saya juga bekerja sama dengan guru dan pengawas sekolah untuk memastikan situasi dikendalikan dengan baik. Yang kedua, melakukan patroli rutin di sekitar lingkungan sekolah untuk memantau kegiatan siswa, memeriksa kepatuhan terhadap aturan, dan memastikan keamanan di area-area sensitif seperti toilet, ruang kelas, dan lorong sekolah. Melalui pengalaman organisasi OSIS keamanan, saya belajar untuk menghadapi kesulitan dalam menjaga keamanan sekolah dengan cara efektif. Saya mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, kepemimpinan, penyelesaian konflik, dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat. Melalui upaya kolaboratif dengan tim keamanan dan kerjasama dengan pihak sekolah, kami berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh komunitas sekolah. Aktivitas umum yang saya lakukan selama berkuliah, yang pertama yaitu menghadiri kuliah. Aktivitas utama selama kuliah adalah menghadiri kuliah atau perkuliahan yang diadakan oleh dosen. Mahasiswa belajar materi kuliah, mendengarkan penjelasan dari dosen, dan berinteraksi dengan rekan-rekan sekelas. Yang kedua, mengerjakan tugas. Mahasiswa diberikan tugas oleh dosen yang harus diselesaikan di luar jam kuliah. Tugas ini bisa berupa penulisan makalah, pemecahan masalah, penelitian, presentasi, atau tugas praktikum tergantung pada mata kuliah yang diambil. Yang ketiga, diskusi dan bekerja dalam berkelompok. Mahasiswa sering berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau mengerjakan proyek bersama dengan teman sekelas. Aktivitas ini membantu memperdalam memahami materi, berbagai ide, dan belajar dari perspektif orang lain. Yang keempat, mengikuti praktikum atau laboratorium. Beberapa mata kuliah memerlukan mahasiswa untuk mengikuti praktikum atau laboratorium, di mana mereka melakukan eksperimen, mengamati, atau melakukan latihan praktis terkait dengan bidang studi mereka. Yang kelima, mencari materi referensi tambahan. Mahasiswa sering mencari materi referensi tambahan dari buku, jurnal ilmiah, atau sumber-sumber online untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dipelajari. Yang keenam, konsultasi dengan dosen. Mahasiswa dapat mengatur waktu untuk berkonsultasi dengan dosen terkait materi yang sulit dipahami atau mendapatkan bimbingan terkait tugas atau proyek yang sedang dikerjakan. Yang ketujuh, mempersiapkan atau mengikuti ujian. Mahasiswa harus mempersiapkan diri dan mengikuti ujian atau ujian tengah semester atau akhir semester. Sebagian bagi dari evaluasi akademik. Mereka perlu mempelajari materi yang diajarkan, mengerjakan latihan soal, dan menguasai konsep-konsep yang diuji. Pengalaman yang sangat berkesan selama saya mengikuti organisasi di kampus yaitu saya pernah menjadi anggota HMJ di jurusan Sistem Informasi di kampus saya. Suatu hari ada acara besar yang diadakan oleh HMJ, yaitu Seminar Nasional tentang Perkembangan Teknologi di Industri IT. Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta dari dalam atau luar kampus. Tugas saya sebagai HMJ adalah menjadi bagian dari panitia acara tersebut. Tugas utama saya adalah bertanggung jawab atas pengaturan registrasi peserta,
koordinasi dengan pembicara, menyediakan fasilitas, dan memastikan acara berjalan dengan lancar. Untuk mempersiapkan acara, saya bekerja sama dengan tim panitia untuk memberikan sistem registrasi online yang memudahkan peserta dalam mendaftar dan mengumpulkan data mereka. Saya juga bertanggung jawab dalam mengordinasikan dengan pembicara untuk jadwal presentasi mereka, memastikan mereka memiliki kebutuhan teknis yang diperlukan, dan memberikan mereka informasi yang diperlukan sebelum acara. Acara seminar nasional berjalan dengan sukses dengan partisipasi yang baik dari peserta. Semua tugas yang saya emban bersama tim panitia berhasil diselesaikan dengan baik. Peserta merasa puas dengan pengalaman mereka dalam acara tersebut, dan banyak wawasan berharga yang mereka dapatkan dari pembicara yang diundang. Acara ini juga membantu memperkuat reputasi HMJ di lingkungan kampus dan menunjukkan kemampuan kami dalam mengorganisir acara besar. Kelebihan dan kekurangan saya yaitu yang pertama kelebihan. Kelebihan saya yaitu komunikasi yang baik. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, baik lisan maupun tertulis. Ini bisa membuat saya mudah berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan yang kuat. Yang kedua yaitu ketekunan. Kemampuan saya untuk tetap fokus, gigih, dan berkomitmen terhadap tujuan saya adalah kelebihan yang berharga. Saya mungkin memiliki daya tahan yang tinggi dan kemampuan untuk melewati rintangan atau hambatan dengan tekad yang kuat. Yang ketiga yaitu empati. Saya mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ini bisa menjadi kelebihan besar dalam membangun hubungan interpersonal yang baik. Kemampuan untuk mendengarkan dengan empati dan memahami perspektif orang lain adalah kualitas yang berharga. Adapun kekurangan saya yaitu yang pertama, ketidakpercayaan diri. Saya sering meragukan kemampuan atau merasa tidak mampu. Kurangnya percaya diri dapat menjadi kekurangan. Kepercayaan diri yang rendah dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan menghalangi saya untuk mengambil risiko atau menghadapi tantangan dengan keyakinan. Yang kedua yaitu kurangnya kesabaran. Saya kesulitan menunggu hasil atau merasa terburu-buru dalam mencapai tujuan. Kurangnya kesabaran bisa menjadi kelemahan. Kesabaran penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dan menjaga motivasi saya tetap tinggi. Yang ketiga yaitu prokrastinasi. Saya sering menunda pekerjaan atau tugas yang perlu dilakukan. Prokrastinasi dapat menghambat produktivitas dan menghasilkan hasil yang kurang optimal. Saya bisa memberikan penjelasan untuk merumuskannya. Ketika menjawab pertanyaan mengapa saya tertarik melamar di perusahaan ini, yaitu ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi dasar jawaban saya. Yang pertama yaitu reputasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki reputasi yang baik di industri atau memiliki pencapaian yang mengesankan, saya bisa menyebutnya bahwa saya tertarik untuk menjadi bagian dari tim yang sukses dan berkualitas. Yang kedua yaitu kesempatan mengembangkan karir. Jika perusahaan menawarkan kesempatan untuk bertumbuh dan mengembangkan karir yang saya cari, saya bisa menyebutnya bahwa saya ingin berkontribusi dan belajar dari lingkungan kerja yang menantang. Yang ketiga yaitu kesan dari penelitian saya. Jika saya telah meneliti tentang perusahaan ini seperti membaca tentang misi, visi, dan pencapaian mereka, dan untuk mempengaruhi keinginan saya untuk bergabung, saya dapat menyebutkan hal ini. Adapun pencapaian yang saya ingin gapai 5 tahun ke depan yaitu menyelesaikan gelar sarjana. Saya berharap bisa menyelesaikan gelar sarjana dalam waktu 4 tahun. Tujuan saya yaitu bisa menyelesaikan program studi dengan baik dan memenuhi persyaratan akademik yang diperlukan. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Saya ingin terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saya dalam bidang yang saya minati. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam kursus tambahan, penelitian, seminar, atau kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan minat saya. Yang ketiga yaitu mencapai tujuan pribadi. Selain tujuan akademik, saya memiliki tujuan pribadi yang ingin saya capai setelah saya lulus nanti. Ini bisa mencakup perjalanan, belajar bahasa baru, mengembangkan hobi, atau mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi atau profesional. Yang terakhir itu yang keempat, membangun rencana karir. Saya berencana untuk membangun rencana karir yang terarah dan strategis.
Saya akan melakukan riset tentang peluang karir dalam bidang yang studi saya, berinteraksi dengan profesional yang berpengalaman, dan memberi mentor yang dapat memberikan panduan dan saran berharga. Selanjutnya, saya akan menetapkan tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang jalur karir yang ingin saya geluti dan merencanakan tindakan yang konkret untuk mencapainya. Saya lakukan ketika saya diterima di perusahaan ini yaitu yang pertama, keahlian dan pengalaman. Saya akan menggunakan keahlian dan pengalaman yang saya miliki dalam bidang pengelolaan data untuk memberikan solusi yang inovatif dan efektif bagi perusahaan. Saya akan berusaha memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan saya untuk mengatasi tantangan dan pencapaian hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu kolaborasi tim. Saya akan aktif terlibat dalam kerja tim dan kontribusi secara positif dalam upaya kolaboratif. Saya akan berbagi ide, mendengarkan dengan empati, dan bekerja sama dengan rekan tim untuk mencapai tujuan bersama. Saya percaya bahwa kerja tim yang solid dan saling mendukung dapat mencapai sinergi yang kuat di antara anggota tim. Yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Saya akan mendorong kreativitas dan inovasi dalam pekerjaan saya. Saya akan mencari cara baru untuk mengingatkan proses, mengembangkan produk atau layanan baru, atau menemukan solusi yang lebih efisien. Saya siap berpikir di luar batas konvensional dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan gagasan-gagasan yang segar. Yang keempat yaitu peningkatan efisiensi. Saya akan berfokus pada meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan menerapkan solusi yang dapat mengoptimalkan proses kerja. Saya akan menganalisis proses-proses yang ada, mengidentifikasi potensi penyempitan, dan mengusulkan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Untuk saat ini, saya belum mempunyai pasangan. Fokus saya adalah menyelesaikan studi dan mengembangkan diri secara personal. Namun, saya meyakini bahwa hubungan akan datang pada waktu yang tepat. Saya memprioritaskan pencapaian akademik dan pertumbuhan pribadi, dan percaya bahwa hal-hal lain dalam kehidupan akan mengikuti alur yang sesuai dengan jalan hidup saya. Saya mengakui pentingnya waktu dan kesempatan untuk mengeksplorasi diri sendiri dan mencapai tujuan pribadi sebelum terjun ke dalam hubungan yang serius. Adapun pencapaian terbesar dalam hidup saya yaitu kebetulan saya lulusan pesantren. Adapun pencapaian saya yaitu menguasai ilmu agama. Pencapaian terbesar saya itu menguasai ilmu agama yang mendalam, termasuk pemahaman tentang ajaran Islam, tafsir Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, dan bidang studi agama lainnya. Yang kedua yaitu menghafal Al-Quran. Pencapaian saya yang signifikan dalam pesantren seringkali terkait dengan hafalan Al-Quran. Mampu menghafal dan menguasai kitab suci menjadi prestasi yang dihargai dan dianggap penting dalam pendidikan Islam. Mengapa perusahaan harus memilih kami di antara kandidat lain? Dikarenakan saya memiliki keahlian yang relevan sesuai dengan posisi yang saya lamar, seperti mengembangkan perangkat lunak dan pemrograman. Saya juga memiliki komitmen dan dedikasi untuk memberikan hasil terbaik dalam tugas dan siap untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Kreativitas dan inovasi saya diyakini akan membawa kontribusi positif dalam menghadapi permasalahan yang kompleks di lingkungan kerja. Kemampuan berkolaborasi juga menjadi kekuatan saya, dan saya siap untuk aktif berkontribusi dalam tim serta berbagi ide. Dengan kombinasi keahlian, dedikasi, kreativitas, dan kemampuan kolaborasi yang saya miliki, saya percaya bahwa saya dapat membawa nilai tambah kepada perusahaan tersebut. Dan untuk masalah gaji, saya lebih tertarik pada penilaian yang adil. Terkait gaji berdasarkan tanggung jawab pekerjaan, level keahlian, dan standar gaji industri di wilayah tersebut. Saya percaya bahwa perusahaan ini memiliki kebijakan yang adil dalam hal penggajian.
Meskipun gaji penting, saya menekankan bahwa saya lebih antusiasi untuk berkontribusi secara maksimal, belajar dari tim yang berpengalaman, dan membantu pencapaian tujuan perusahaan. Saya meyakini bahwa pengalaman dan kesempatan untuk berkembang jauh lebih berharga daripada hanya fokus pada gaji di awal karir saya. Dengan demikian, saya menunjukkan prioritas saya dan pengembangan profesional dan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan, di samping aspek finansial. Terima kasih atas interviewnya, saya ucapkan terima kasih.